Empirisme menekankan bahwa pengenalan dan pengetahuan diturunkan dari pengalaman, karena pengalaman memberikan jaminan akan kepastian terhadap pengetahuan itu. Pengalaman diperoleh dengan menggunakan panca indera secara totalitas, disimpan dalam memori, digabungkan menjadi suatu harapan untuk masa depan sebagai rujukan yang terjadi pada masa lampau. Oleh karena itu, para penganut filsafat ini menjadikan empirisme sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerapkan sebuah konsep yang tidak mengandalkan di mana pengetahuan itu berasal. Pengalaman yang dipercaya penganut empirisme memandang objek sebagai sesuatu yang diserap panca indera, ditransfer ke dalam otak dan membentuk pemahaman yang telah dikenali panca indera sebelumnya. Bagi pengikut aliran empirisme, keadilan tertinggi terletak pada pengalaman dan menjadi dasar pengambilan keputusan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Thomas Hobbes 1588 sampai 1679 adalah orang yang pertama yang mengikuti aliran empirisme pada abad ke-17. Hobbes menyatakan bahwa yang ada secara mekanis, maksudnya dari Hobbes ini adalah manusia tidak ada lebih daripada suatu bagian alam bendawi yang mengelilinginya. Oleh karena itu, maka segala sesuatu yang terjadi padanya diternakan dengan cara yang sama dengan cara menerangkan kejadian alamiah, yaitu secara mekanisme. Secara empiris menyampaikan bahwa kehidupan dunia modern seperti ini sekarang begitu kompleks. Untuk itu, kita harus bisa menghadapi kehidupan yang sangat kompleks dengan 6 sistem nilai kehidupan, yaitu yang pertama, nilai teologi. Nilai teologis mempunyai arti nilai ketuhanan. Nilai teologis sudah ada pada diri kita sebelum fisik kita diciptakan. Artinya, pada waktu di alam ruh, jika nilai teologis membuahkan ketenangan dan ketentraman pada jiwa dan raga pemeluknya, maka melalui kaitan organis antara nilai-nilai pendidikan Islam dengan dampak tersebut memungkinkan nilai ini untuk dapat meninggalkan jejak yang jelas pada intelektual seorang muslim, sehingga terciptalah jalinan yang kokoh antara kebenaran, hukum, dan pola-pola perilaku yang membina diri seorang muslim. Aliran filsafat empirisme. Empirisme merupakan aliran yang muncul pada zaman modern sebagai reaksi terhadap aliran sebelumnya, yaitu rasionalisme. Empiris merupakan suatu doktrin filsafat yang mengutamakan peranan pengalaman manusia untuk memperoleh pengetahuan dan menomorduakan peranan akal. Secara etimologis, empirisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu empirism dan experience. Akar kata ini berasal dari Yunani, yaitu empiria dan expria, yang memiliki 3 makna: berpengalaman dengan berkenalan dengan keterampilan untuk. Dengan kata lain, empirisme adalah aliran filsafat yang menekankan pengalaman sebagai modal utama untuk mendapatkan pengetahuan dalam kehidupan dan menganggap akal sebagai metode kedua setelah pengalaman telah dicapai. Secara terminologis, empirisme dapat dikatakan sebagai sumber pengetahuan yang mengandalkan pengalaman ide yang ada bersifat abstrak dan akan berbentuk sesuai dengan apa yang dialami. Akal bukan pengetahuan, tetapi pengalaman indera yang berperan sebagai satunya sumber. Empirisme beranggapan bahwa tanpa bersentuhan dengan objek atau pengalaman, maka subjek atau akal tidak memiliki apapun. Oleh sebab itu, ilmu pengetahuan empiris menjadi cikal bakal pengetahuan yang berkonsep pada indera. Indera yang dimaksud adalah segala panca indera yang dimiliki manusia, mulai dari mata, telinga, hidung, lidah, dan peraba. Kelima indera inilah yang akan menangkap pengalaman yang membuat seorang manusia menjadi tahu tentang apa yang selama ini tidak diketahui. Yang kedua, nilai logika. Nilai logik berkaitan dengan berpikir, memahami, dan mengingat. Adalah pekerjaannya, pikiran, pemahaman, pengertian, peringatan, atau ingat adalah buahnya. Nilai ini menjadi dasar untuk berbuat bertindak. Allah dalam Al-Quran banyak berfirman agar kita berpikir dengan sebutan lub atau akal dalam memahami alam ini. Yang ketiga, nilai fisik atau fisiologi. Berarti fisik maksudnya memaksimalkan fungsi fisik dalam menjalani kehidupan ini. Dalam fisik, kita sebagai ciptaan Allah disadari atau tidak sangat berguna, namun ternyata kita telah lupa akan fungsinya akibat kita tertinggal jauh oleh orang di luar Islam, terutama dalam sains dan teknologi. Kita hanya bisa mengekor kepada dunia barat ala wujudi seorang pembahu. Tokoh aliran empirisme. Yang pertama yaitu John Locke. John Locke seorang filosof asal Inggris yang lahir di Brighton, Somersetshire tahun 1632. Aliran filsafat yang dibawanya merupakan anti-metafisika, menerima keraguan sementara atau hipotesis menurut Descartes, tetapi juga menolak inkuisisinya. Itulah sebabnya John Locke dikatakan sebagai bapak empirisme, yang sebelumnya menggabungkan teori empiris dan rasionalisme. Namun pada akhirnya berpegang teguh pada empirisme dan menentang rasionalisme. Locke mengatakan akal bersifat pasif pada saat seseorang menemukan pengetahuan, karena akal bukan produk cerdas yang mampu melahirkan pengetahuan itu tanpa bantuan panca indera. Akal bagaikan secari kertas yang kosong akan terisi apabila panca indera manusia menuangkan tinta hitam di atasnya. Aliran filsafat positivisme. Istilah positivisme pertama kali digunakan oleh Saint-Simon sekitar tahun 1825 Masehi. Jikalau kita melihat lebih lanjut, maka dapat kita katakan bahwa positivisme merupakan kelanjutan dari empirisme. Prinsip filosofik tentang positivisme pertama kali dikembangkan oleh seorang empiris Inggris yang bernama Francis Bacon sekitar tahun 1600 Masehi. Pada abad ke-19, timbullah filsafat yang disebut positivisme, yang diturunkan dari kata positif. Filsafat ini berpangkal dari apa yang telah diketahui, yang faktual, yang positif. Oleh karena itu, metafisika ditolak. Apa yang kita ketahui secara positif adalah segala yang tampak, segala gejala. Demikian, positivisme membatasi filsafat dan ilmu yang menyajikan kepada kita sebagai penampakan atau gejala. Kita terima seperti apa adanya. Sesudah itu, kita berusaha untuk mengatur fakta-fakta tadi menurut hukum tertentu. Akhirnya, dengan berpangkal kepada hukum-hukum yang telah ditemukan tadi, kita mencoba melihat ke masa depan. Apa yang akan tampak sebagai gejala dan menyesuaikan diri dengannya. Arti segala ilmu pengetahuan ialah mengetahui untuk persamaan itu disebut pengertian, sedangkan hubungan-hubungan tetap yang tampak pada urutannya disebut hukum-hukum.
Kelemahan aliran filsafat empirisme. 1. Indera terbatas. Benda yang jauh kelihatan kecil. Apakah benda itu kecil? Tidak. Keterbatasan kemampuan indera ini dapat melaporkan objek salah. 2. Indera menipu. Pada orang yang sakit malaria, gulanya rasanya pahit, udara panas dirasakan dingin. Ini akan menimbulkan pengetahuan empiris yang salah juga. 3. Objek yang menipu. Contohnya ilusi fatamorgana. Jadi, objek itu sebenarnya tidak sebagaimana ia tangkap oleh alat indera, ia membohongi indera. Ini jelas dapat menimbulkan indrawi yang salah. 4. Indera dan objek sekaligus. Dalam hal ini, indera di sini tidak mampu melihat seekor kerbau secara keseluruhan dari depan. Yang kelihatan adalah kepala kerbau dan kerbau pada saat itu. Dan kerbau itu juga tidak dapat memperlihatkan badannya secara keseluruhan. Jika melihatnya, memang tidak mampu sekaligus memperlihatkan ekornya. Kesimpulannya ialah empirisme lemah karena keterbatasan indera manusia. Pemikiran Locke tentang empirisme tertuang dalam berbagai karyanya, seperti esai Understanding Concerning Human Understanding berisi tentang semua pengetahuan berasal dari pengalaman, Letters on Toleration, dan Two Treatises on Government berisi tentang politik, penolakan terhadap hak ketuhanan filmi dan ide-idenya yang bersifat konstruktif terhadap negara dan kekuasaan. Yang kedua yaitu David Hume. David Hume merupakan tokoh empiris selanjutnya yang sangat terkenal dan menekankan sumber pengetahuan manusia berasal dari pengamatan. Kesan-kesan dan gagasan akan diperoleh melalui pengamatan tersebut. Kesan tersebut dapat berasal dari pengalaman batinnya maupun lahiriah yang tampak hidup, kuat, jelas, dan sesuai yang diharapkan. Sementara gagasan yang ada menggambarkan pengamatan yang tidak terang, perlu renungan lagi dan direfleksikan ke dalam kesan yang diterima dari pengalaman yang telah didapatkan. Gagasan yang lahir adalah salinan dari kesan yang diperoleh karena tidak selamanya pikiran mampu menghadirkannya kembali. Terdapat jenis-jenis empirisme, diantaranya empirisme radikal yang dicetus oleh David Hume dan menjadi puncak aliran empiris. Pengenalan dan pengetahuan manusia menjadi bagian kritis yang selalu dipandang Hume. Alasan tersebut akhirnya menjadi dasar penolakan Hume terhadap hukum kausalitas. Hume menuangkan pemikirannya dalam perkataannya yang berbunyi, I never catch myself and any time with perception. Pemikiran dan pengalaman tersusun dalam kesan-kesan yang dirangkainya. Wajah pemikiran Hume tersebut lebih terlihat baru karena tidak bergantung seutuhnya pada pengalaman, melainkan dari kesan yang sistematis dan akhirnya menjadi sebuah pengetahuan. Tahapan penemuan pengetahuan Hume merujuk pada empiris yang dirasionalkan dengan cara melakukan pengalaman, kemudian eksperimen hingga melahirkan kesan dan sampai pada pengetahuan yang baru. Kedua, tahap metafisik. Tahap ini juga disebut sebagai tahap transisi dari pemikiran Hume. Tahap ini sebenarnya hanya merupakan variasi dari cara berpikir teologis, karena di dalam tahap ini dewa-dewa hanya diganti dengan kekuatan-kekuatan abstrak, dengan pengertian atau dengan benda-benda lahiriah yang kemudian dipersatukan dalam sesuatu yang bersifat umum, yang disebut dengan alam. Terjemahan metafisis dari monoteisisme itu misalnya terdapat dalam pendapat bahwa semua kekuatan kosmis dapat disimpulkan dalam konsep alam sebagai asal mula semua gejala. Yang ketiga, tahap positif. Pada tahap positif, orang tahu bahwa tiada gunanya lagi untuk berusaha mencari pengenalan atau pengetahuan yang mutlak, baik pengenalan teologis maupun metafisis. Ia tidak lagi mau mencari asal dan tujuan terakhir seluruh alam semesta ini, atau melacak hakikat yang sejati dari segala sesuatu yang berada di belakang segala sesuatu. Sekarang, orang berusaha menemukan hukum-hukum kesamaan dan urutan yang terdapat pada fakta-fakta yang disajikan kepadanya, yaitu dengan pengamatan dan dengan memakai akal. Pada tahap ini, pengertian menerangkan berarti fakta-fakta yang khusus dihubungkan dengan suatu fakta umum. Dengan demikian, tujuan tertinggi dari tahap positif ini adalah menyusun dan mengatur segala gejala di bawah satu fakta yang umum. Tokoh aliran positivisme. Auguste Comte merupakan tokoh terpenting dari aliran filsafat positivisme. Menurut Comte dan juga para penganut aliran positivisme, ilmu pengetahuan tidak boleh melebihi fakta-fakta karena positivisme menolak metafisisme. Bagi Comte, menanyakan hakikat benda-benda atau penyebab yang sebenarnya tidaklah mempunyai arti apapun. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan juga filsafat hanya menyelidiki fakta dan hubungan yang terdapat antara fakta-fakta. Dengan demikian, kaum positivisme membatasi dunia pada hal-hal yang bisa dilihat, diukur, dianalisis, dan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Filsafat positivisme diantarkan oleh Auguste Comte 1798 sampai 1857. Ia belajar di sekolah politeknik di Paris, tetapi ia dikeluarkan karena ia seorang pendukung republik, sedangkan sekolahnya justru sangat royalistis. Comte menjadi juru tulis pada The Saint-Simon. Kebanyakan idenya memang berasal dari ide Saint-Simon. Selanjutnya, filsafat positivisme merupakan salah satu aliran filsafat modern yang lahir pada abad ke-19. Dasar-dasar filsafat ini dibangun oleh Saint-Simon dan dikembangkan oleh Auguste Comte. Adapun yang menjadi titik tolak dari pemikiran positivisme, ini adalah apa yang telah diketahui adalah yang faktual dan positif. Di sini yang dimaksud dengan positif adalah segala gejala yang tampak seperti apa adanya, sebatas pengalaman objektif. Jadi, setelah fakta diperoleh, fakta-fakta tersebut diatur sedemikian rupa agar dapat memberikan semacam asumsi ke masa depan. Menurut Comte, perkembangan manusia berlangsung dalam 3 tahap. Pertama, tahap teologis. Kedua, tahap metafisik. Ketiga, tahap positif. Pertama, tahap teologis. Pada tahap teologis ini manusia percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam terdapat kuasa-kuasa adikodrati yang mengatur fungsi dan gerak gejala-gejala tersebut. Kuasa-kuasa ini dianggap sebagai makhluk yang memiliki rasio dan
kehendak seperti manusia, tetapi orang percaya bahwa mereka berada pada tingkat lebih tinggi daripada makhluk-makhluk selain insani. Singkatnya, pada tahap ini manusia mengarah pandangannya kepada hakikat yang batiniah. Di sini manusia percaya kepada kemungkinan adanya sesuatu yang mutlak. Artinya, di balik setiap kejadian tersirat ada maksud tertentu. Ciri-ciri aliran positivisme: 1. Objektif atau bebas nilai. Dikotomi yang tegas antara fakta dan nilai mengharuskan subjek penelitian mengambil jarak dari realitas dengan bersikap bebas nilai hanya melalui fakta-fakta yang teramati dan terukur. Maka pengetahuan kita tersusun dan menjadi cermin dari realitas. Korespondensi. Yang kedua, fenomenalisme, tesis bahwa realitas terdiri dari impresi-impresi ilmu pengetahuan, hanya berbicara tentang realitas berupa impresi-impresi tersebut. Substansi metafisis yang diandaikan berada di belakang gejala-gejala penampakan ditolak, anti-metafisika. Yang kedua, nominalisme. Bagi positivisme hanya konsep yang mewakili realitas partikular yang nyata. Reduksionalis. Yang keempat, reduksionalisme. Realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati. Yang keenam, naturalisme, tesis tentang keteraturan peristiwa-peristiwa di alam semesta yang meniadakan penjelasan supranatural. Alam semesta memiliki struktur sendiri dan mengasalkan strukturnya sendiri. Yang keenam, mekanisme, tesis bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip. Positivisme. Yang pertama, analisis biologik yang ditransformasikan ke dalam analisis sosial dinilai sebagai akar terpuruknya nilai-nilai spiritual dan nilai kemanusiaan. Hal ini dikarenakan manusia tereduksi ke dalam pengertian fisik dan biologik. 2. Akibat dari ketidakpercayaan terhadap sesuatu yang tidak dapat diujikan kebenarannya, maka paham ini akan mengakibatkan banyak manusia yang nantinya tidak percaya kepada Tuhan, malaikat, setan, surga, dan neraka. Padahal yang demikian itu di dalam ajaran agama adalah benar kebenarannya dan keberadaannya. Hal ini ditandai pada saat paham positivisme berkembang pada abad ke-19. Jumlah orang yang tidak lagi percaya kepada agama semakin meningkat. Yang ketiga, manusia akan kehilangan makna, seni, atau keindahan, sehingga manusia tidak dapat merasakan bahagia dan kesenangan. Itu tidak ada, karena dalam positivisme semua hal itu dinaifkan.